Memang ini Indonesia ini banyak sekali sebenarnya film-filmnya yang cukup membanggakan gitu kan. Kalau dulu tuh waktu saya kecil itu saya sampai walaupun saya belum begitu mengerti pada saat dulu ya, tapi saya terpukau sekali dengan Daun di Atas Bantal gitu. Daun di Atas Bantal. Daun di Atas Bantal. Pasir berbisik. Pasir berbisik. Dan itu banyak sekali film-film yang lainnya. Dan memang peringatan Hari Film Nasional tak hanya milik para sinias Indonesia. Anak-anak hingga orang dewasa juga bisa turut merayakannya dengan menonton film Indonesia, misalnya dalam acara Pekan Film Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Ada berbagai cara memperingati Hari Film Nasional. Salah satunya di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Tahun ini, Pekan Film Nasional digelar untuk menyambut 64 tahun perayaan Hari Perfilman Indonesia. Sejak tanggal 24 sampai 28 Maret 2014, Perpustakaan Nasional memutar berbagai film Indonesia dari masa ke masa. Seperti film Batas Antara Keinginan dan Kenyataan yang dirilis tahun 2011, film Salah Asuhan yang dirilis tahun 1972, dan film Malaikat Tanpa Sayap yang dirilis tahun 2012. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap perfilman Indonesia. Dengan mengusung tema dari masa ke masa, generasi muda diharapkan tak kehilangan akar budaya dan peduli dengan kearifan lokal. Kita ingin menunjukkan kepada generasi muda kita bahwa film yang lama itu seperti apa, terus film yang baru seperti apa. Karena di dalam film itu menunjukkan suatu kultur, suatu teknologi, suatu pendidikan, mode, nah, itu kan menyatu dalam film itu. Penayangan film Indonesia secara gratis ini juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk bagi SD Negeri Manggarai 19. Siswa-siswi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 didatangkan untuk menonton film Fathahillah. Kisah sejarah yang dirilis menjadi film pada tahun 1997. Berbagai ekspresi siswa-siswi tampak beragam selama film berdurasi 2 jam ini ditayangkan. Pihak sekolah membawa siswa-siswinya ke Teater Perpustakaan Nasional untuk belajar dengan cara lain. Belajar sejarah, realita masa lalu yang dikemas dengan sinematografi. Mudah-mudahan ke depannya dia akan mencintai apa jasa-jasa dari pahlawan itu sendiri dengan melihat perjuangannya seperti apa yang dilihatnya hari ini. Nyatanya, film Indonesia memiliki beragam peminat dengan aneka tema, termasuk bagi anak-anak ini. Fathahillah, nama film Singosari. Nah, saya suka film kerajaan-kerajaan sih. Garuda di Dadaku, Tendangan dari Langit, Malang, Laskar Pelangi. Garuda juga suka tapi nggak terlalu suka. banyak pengetahuan biar nambah wawasan aja. Film yang tendangan, yang main bola, sama film kartun. Bertualang kayak gitulah. Terus ya maksudnya mencari gimana gitu, seperti pramuka kayak gitu. Dari masa ke masa, film selalu menghadirkan sejuta makna. Beragam kisah fiktif maupun nyata tetap menjadi karya bangsa dalam film Indonesia. Anggi Yuniarti, Iris Anggraini melaporkan untuk NET. Masih dalam rangka peringatan Hari Film Nasional, warga DKI Jakarta disuguhi tontonan layar tancap. Nah, layar tancap gratis ini disediakan oleh Perum PFN. Inilah obat rindu warga ibu kota pada salah satu tontonan rakyat yang bagai telah lenyap tertelan bumi. Layar tancap. Salah satu suguhannya, Biang Kerok, film legendaris almarhum Benyamin Sueb. Berlangsung di Gedung Perusahaan Umum Produksi Film Negara atau PFN Jakarta Timur, acara nonton bareng jadi alternatif berbeda pengisi malam minggu. Menarik dan eksentrik, layar tancap pun berhasil menarik tak sedikit kaum muda ibu kota. Untuk menikmati nonton film dengan cara lain ya. Kedua, sebagai cara menikmati sejarah juga. Kalau film-film sekarang kan terlalu banyak kemasan, sedangkan film-film sejarah perlu untuk diketahui, untuk melihat ke belakang itu seperti apa. Inisiatornya BUMN Perum PFN. Acara bertujuan bangkitkan kembali kejayaan karya sinematografi tanah air di masa silam.
meningkatkan animo teman-teman sineas untuk menghargai apresiasi film-film Indonesia. Jadi film yang hari ini diputar ada 3 film, salah satunya adalah film produksi PFN, yang 2 lagi film karya teman-teman yang lain. Itu kenapa? Sambut Hari Film Nasional, layar juga tertancap di Malang, Jawa Timur. Tergelar di pekarangan kampus Universitas Muhammadiyah, tontonan gratis ini menarik ratusan mahasiswa. Sebagian besar kaum muda datang karena memang belum pernah rasakan sensasi saksikan layar tancap. Kebersamaannya lebih terasa, terus jadi kayak balik zaman dulu gitu kan, zaman dulu kan suka ngumpul, jadi lebih murah juga, gratis gitu. Warga sekitar tak ketinggalan ikut serta. Nobar alias nonton bareng layar tancap juga menjadi ajang berkumpulnya anggota komunitas pencinta karya sinematografi Semalang Raya. Bertujuan perkenalkan kembali tontonan rakyat yang kian lama, nonton bareng juga bermisi kenalkan produksi film karya anak negeri pada masyarakat luas. Masyarakat Malang, pelajar dan mahasiswa itu mempunyai karya-karya film yang sangat bagus untuk diapresiasi. Nah, acara layar tancap ini sendiri sebenarnya latar belakangnya adalah kita melihat bahwa tanggal 30 Maret adalah Hari Film Nasional. Nah, judul-judul yang tersaji diantaranya film ujian, serta Night Summer, 10 Autumn karya sutradara Iva Ivansyah, film pendek Say Hello to Yellow karya sutradara BW Purbanegara, juga film 5 cm karya sutradara Rizal Mantovani. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, tidak hanya di Jakarta, jadi beberapa daerah termasuk Malang tadi mengadakan peringatan film nasional. Salah satunya di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kegiatan perfilman nasional ini untuk menyambut Malang Festival Film Indonesia, Malang Festival ya. Jadi Malang Film Festival ini atau MAFI akan tanggal 2, 3, sampai 5 April. Nice. Jadi mereka melakukan nonton layar tancap. Bagus. Film layar tancap yang terakhir kita nonton kapan? Itu SD kalau saya nonton layar tancap. Aku baru-baru ini, walaupun sudah agak lama sih, beberapa bulan yang Di lalu. lapangan terbuka itu. G-Fest. Oh. G-Fest itu mengusung konsepnya layar tancap. Iya. Gitu. Filmnya apa itu? Filmnya itu waktu itu memang banyak sekali sih. Ada beberapa film Indonesia dan juga ada film dari Asia gitu ya. Seperti waktu itu yang memang banyak sekali disukain itu adalah filmnya Filipina. Dari Filipina, judulnya Metro Manila gitu. Bukan film horor kan? Bukan Wah, film kalau horor. layar tancap nonton film horor malam-malam itu seru loh. Jadi pulang ke rumah tuh takut gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya takut gitu ya. Nah, kalau Kayak misalnya seru aja gitu kalau di kampung atau di desa nonton film layar tancap kan seru itu. Nah, tapi kalau misalnya dibandingin layar tancap yang biasanya kita ketahui seperti tadi kan duduknya itu di bawah seperti itu kan. Lesehan dengan proyektor seperti itu. Kalau ini memang proyektornya juga sudah canggih sekali gitu kan. Lumensnya sudah tinggi. Terus udah gitu juga kursinya juga memang pakai kursi yang nyaman. Jadi penonton bisa duduk dengan nyaman. Terus gitu ada pintu masuk, ada tempat untuk beli snack seperti itu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir memang beberapa sinias perfilman yang teman-temanku ini bilang, oh layar tancap itu sebenarnya bisa menjadi satu solusi untuk menambah kurangnya layar yang ada di Indonesia gitu. Karena kan kalau misalnya masuk ke desa-desa yang terpencil seperti itu, gak mungkin nonton di bioskop. Gimana orang bisa tahu film Indonesia? Tapi itu dicari loh, kalau film masuk desa melalui layar tancap itu dicari. Sensasinya ngumpul sama teman-teman, sama bocah-bocah gitu kan, arek-arek cili itu nonton, wah seru banget. Pas banget Niko, berbicara tentang bocah-bocah.